Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Untuk pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat Kang Dayat ya, sudah mengirimkan ceritanya. Dan seperti inilah cara saya membawakannya ya Kang. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya Kang Dayat, yuk kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Bahagia, kata yang semua orang mendambakannya, bahkan berusaha untuk mendapatkannya. Namun terkadang sulit untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Walau dalam arti yang paling sederhana, terkadang jauh pula kenyataan dari yang diharapkan. Berharap bahagia, justru yang datang duka. Apakah ini yang dinamakan takdir? Jika bicara takdir, maka satu-satunya cara hanya berserah dirilah kepada Yang Maha Kuasa, karena semua dialah yang menentukan dalam hidup ini. Manusia hanya berusaha. Sinar mentari pagi yang mulai memancarkan sinarnya yang cerah dan indah khas pedesaan. Burung-burung mulai berkicauan seakan menyambut datangnya hari. Demikian juga dengan penduduk desa yang mayoritas sebagai petani. Mulai beriringan pergi ke kebun untuk bertani, bercocok tanam di kebun untuk menyambung hidup sehari-hari. Demikian juga dengan Mas Trisno dan Mbak Hartinem, keluarga kecil yang belum dikaruniai buah hati itu. Terlihat begitu mesra berangkat berdua dengan menggunakan sepeda ontelnya. "Dek, ayo kita berangkat, nanti kesiangan." Mas Trisno mengajak untuk segera berangkat pada istrinya. "Iya mas, ini juga sudah siap kok," jawab Mbak Hartinem. Lalu mereka pun berdua berangkat menuju kebun. Di perjalanan menuju kebun, mereka mengobrol dan sesekali diselingi candaan-candaan yang tentunya membuat hati mereka begitu damai dan bahagia. Cahaya mentari siang itu sudah tepat berada di atas kepala. Panasnya mentari pun terasa menyengat. Mas Trisno menghampiri Mbak Hartinem yang sedang menyiangi padi. "Dek, sepertinya udah siang nih. Istirahat dulu yuk," ajak Mas Trisno ke istrinya untuk istirahat dan makan siang. "Iya mas, bentar lagi ya, dikit lagi nih," jawabnya. "Udahlah, nanti kita lanjutin lagi. Aku udah lapar nih," ujar Mas Trisno yang sudah lapar seraya menepuk perutnya. "Oh, mas udah lapar toh? Ayolah kalau gitu," jawab Mbak Hartinem. Lalu mereka pergi ke gubuk yang mereka buat di kebunnya itu. Selesai makan siang, mereka berdua istirahat sambil ngobrol ringan, hingga akhirnya membahas masalah momongan yang mereka dambakan. "Dek, andaikan dulu kamu gak keguguran, mungkin sekarang anak kita sudah umur 3 tahun ya." Mas Trisman memulai cerita. Mbak Hartinem menarik nafas berat. Terlihat di raut wajahnya, ia begitu bersedih mendengar ungkapan suaminya, mengenang kembali hal yang menyakitkan yang pernah ia alami. "Iya mas, maafkan aku ya mas, nggak bisa menjaga anak kita," ucapnya dengan nada penuh sesal. "Bahkan aku tidak akan pernah lagi bisa memberimu anak," terdengar dari suaranya parau, menandakan ia mulai menangis. "Sekarang aku pasrah mas, jika memang mas ingin menikah lagi. Tapi jangan sakiti aku ya mas. Aku rela kok mas tinggalkan, karena aku sadar aku ini perempuan yang tidak sempurna." Ucapan Mbak Hartinem sungguh menyayat hati. Sesaat Mas Trisno hanya diam tertunduk mendengar ucapan istrinya. "Sudahlah dek, aku tak pernah berpikir seperti itu. Aku menyayangimu dek,"
Mas Trisno meyakinkan hati istrinya sambil memeluk penuh kasih. Mbak Hartinam tersenyum getir karena dalam hatinya ia tahu bahwa suatu saat nanti semua itu akan terjadi. Mbak Hartinam paham bahwa semua pria yang menikah pastilah menginginkan keturunan, sementara ia tak bisa lagi memberikan keturunan ketika keguguran beberapa tahun yang lalu. Dengan terpaksa rahimnya harus disterilkan karena jika tidak akan membahayakan dirinya. Hari demi hari terus berlalu sedemikian mestinya. Demikian pula dengan kehidupan Mas Trisno dengan Mbak Hartinam. Mereka tetap hidup bahagia, walau harapan untuk mendapatkan buah hati perkawinan mereka telah punah. Namun, mungkin hanya untuk mengisi kekosongan hati, atau memang sudah tabiat Mas Trisno. Akhir-akhir ini Mas Trisno punya kebiasaan atau hobi berjudi, sehingga sering waktunya habis hanya untuk berjudi. Mas Trisno hampir tiap malam selalu pulang larut, bahkan hingga subuh hari. Jika ditegur oleh Mbak Hartinam, selalu saja marah dan langsung tidur hingga siang hari. Mbak Hartinam sering menangis dengan perubahan sikap dan perilaku suaminya. Hari demi hari sikap Mas Trisno semakin parah. Tak mau lagi ke kebun atau bekerja mencari nafkah. Dengan demikian, kebutuhan rumah tangganya semakin kacau hingga untuk makan saja sudah tidak ada lagi. Mas, sampai kapan Mas seperti ini? Kalau Mas gak mau kerja, lalu kita mau makan apa Mas? Suatu hari Mbak Hartinam dengan lembut dengan sangat hati-hati mencoba bicara kepada suaminya yang saat itu tengah duduk di bangku panjang di teras rumahnya. Mendengar ucapan istrinya, Mas Trisno menatap tajam istrinya yang tengah duduk di sampingnya, lalu berkata dengan nada sedikit ditekan, "Kenapa? Kamu keberatan aku gak kerja?" "Kalau aku gak kerja, kamu kan bisa kerja untuk makan. Untuk apa aku berusaha payah kerja cari makan hanya untuk ngasih makan perempuan yang gak bisa beranak?" Astagfirullahaladzim. Lalu Trisno berdiri dan melangkah masuk ke rumah sambil membanting pintu dengan keras, bagai disambar petir di siang hari. Mbak Hartinam mendengar ucapan suami yang sangat ia cintai. Mbak Hartinam menangis merasakan pedihnya hati karena ucapan suaminya. "Gusti Allah, ampunilah hamba-Mu ini, berilah hamba kekuatan." Saat itu tak ada lagi kata yang bisa diucapkan selain menangis serta mohon kekuatan padanya. Hari demi hari terus berjalan. Sikap Trisno semakin tak peduli kepada istrinya. Untuk mengisi perutnya, Mbak Hartinam terpaksa harus bekerja jadi buruh harian lepas di perkebunan yang ada di sekitar desanya. Mbak Hartinam berusaha tetap sabar dan tegar menghadapi sikap suaminya. Namun, Mbak Hartinam tetaplah manusia biasa yang punya keterbatasan. Hingga suatu sore, ia main ke rumah tetangganya yang tepat di depan rumahnya, hanya sekedar ngobrol-ngobrol untuk mengurangi kesepiannya. "Assalamualaikum, Mi, Umi." Mbak Hartinam memanggil tetangganya yang biasa warga sekitar memanggil beliau dengan sebutan Umi. Umi adalah istri seorang ustadz dan tokoh masyarakat yang dituakan di desa itu. "Waalaikumsalam." "Umi di belakang rumah, masuklah," sahut Umi yang memberitahu keberadaannya dan mempersilahkan masuk karena pintu rumahnya tidak dikunci. Lalu Mbak Hartinam pun masuk. "Oh, kamu toh nak, ada apa? Baru pulang kerja ya?" tanya Umi yang saat itu tengah memotong sayur kacang panjang hendak memasak. "Hehe, gak apa-apa Mi, cuma mau main aja, di rumah lagi suntuk," jawab Mbak Hartinam sambil tertawa ringan. "Mi, aku mau cerita loh. Tapi Umi janji ya, jangan cerita ke siapa-siapa ya," sambung Mbak Hartinam. Mendengar ucapan Mbak Hartinam, Umi sejenak menghentikan kegiatannya yang sedang memotong sayur. Lalu mengangkat wajahnya menatap wajahnya Mbak Hartinam, lalu berkata, "Loh, cerita apa nak? Kok pakai rahasia-rahasia segala?"
Tanya Umi dengan tatapan serius ke Mbah Hartinem. Mendapat tatapan serta pertanyaan Umi, Mbah Hartinem menunduk dan tiba-tiba menangis terseduh. Sontak melihat sikap Mbah Hartinem membuat Umi terkejut, takut kalau ada kata yang salah ucap, hingga membuat tetangganya itu menangis. "Loh, kenapa kamu, Nak? Ada apa?" Umi berdiri dan mendekati Mbah Hartinem, lalu direngkuhnya bahu Mbah Hartinem seraya berkata, Udah jangan nangis. Ayo sini kita duduk di belakang ya, biar enak." Lalu Umi menggandengnya membawa duduk di belakang rumah yang terdapat kursi kayu di bawah pohon jambu air. "Nah, sekarang ceritalah, ada apa?" Setelah duduk di bangku itu dan mulai bertanya, dengan masih menyisakan isak tangis, Mbah Hartinem mulai bercerita. "Begini, Mi, akhir-akhir ini suamiku gak peduli lagi padaku. Bahkan kata-katanya kasar dan menyakitkan hatiku, Mi. Dia tega berkata padaku, 'Untuk apa aku capek-capek cari makan kalau hanya untuk kasih makan perempuan yang gak bisa beranak?' Sakit hatiku, Mi." Tutup cerita Mbah Hartinem yang diakhiri tangisnya di pelukan Umi. Mendengar keluh kesah Mbah Hartinem tentu saja membuat Umi terkejut dan turut prihatin. "Astagfirullah, kenapa suamimu jadi seperti itu, Nak? Yang sabar ya, Nak," ujar Umi sambil berusaha menenangkan Mbah Hartinem. Tahun 1993, di waktu sore selepas waktu sholat Asyar, warga desa biasanya menggunakan waktu yang sedikit itu dengan bersih-bersih halaman atau hanya duduk di depan rumah sambil ngobrol bersama keluarga, sesama tetangga. Terasa begitu damai dengan keakraban sesama warga. Anak-anak bermain di halaman rumah dengan canda tawa. "Assalamualaikum, Mbak." "Waalaikumsalam." Alah, Hartini, kadungaren rene." Terlihat Mbah Hartinem yang tengah duduk santai di depan rumah Umi melihat di depan rumahnya ada dua anak gadis kecil datang yang ternyata itu adiknya Mbah Hartinem. Hartinah, adik yang di bawahnya, dan Hartini, adik bungsunya. Hartinah saat itu usianya 14 tahun, sedang Hartini berusia 12 tahun. "Mbak di sini loh, Nduk," seru Mbah Hartinem, memanggil adik-adiknya untuk menghampirinya saat itu sedang di depan rumah Umi. Lalu kedua adiknya itu menghampirinya. "Tumben kesini, ada apa, Dik?" Setelah bersalaman, Mbah Hartinem menanyakan maksud kedatangan kedua adiknya itu. "Bapak nyuruh Hartini menemani Mbak. Katanya kasihan Mbak di sini sendiri," jawab Hartini. Singkat cerita, kini Mbah Hartinem tidak merasa kesepian lagi, walau suaminya jarang di rumah. Karena sekarang ada Hartini menemaninya. Hartini saat itu masih sekolah kelas 5 SD, namun secara fisik terlihat bongsor dan agak gemukan. Terkadang orang lain melihatnya tidak seperti anak yang masih kelas 5 SD. Tak terasa waktu terus berlalu dan Hartini pun kini telah menginjak kelas 6 dan usianya sudah 13 tahun. Mbah Hartinem pun sudah terbiasa dengan sikap dan perilakunya Trisno yang berubah drastis, tidak seperti ketika baru menikah. Mbah Hartinem sudah terbiasa banting tulang sendiri mencari nafkah, berangkat pagi pulang sore, bekerja jadi buruh di perkebunan sawit. Sepulang kerja Mbah Hartinem tidaklah bisa langsung mandi dan istirahat, melainkan harus memasak dan menyiapkan buat makan suami dan adiknya. Suatu sore, ketika Mbah Hartinem tengah sibuk memasak di dapur, tiba-tiba saja ada yang menyapa dari belakangnya, yang ketika itu Mbah Hartinem tengah menghadap ke tungku. "Masa opo, Dek?" Mbah Hartinem menoleh ke arah sumber suara dan ternyata itu suaminya. Mbah Hartinem tidak langsung menjawab. Ia tertegun, bukan karena terkejut, tapi ia merasa heran dengan sikap suaminya saat itu. Ia nyaris lupa kapan terakhir mendengar panggilan Dek dari suaminya. Ada rasa rindu dengan situasi penuh kasih sayang seperti dulu. "Dulu, kenapa toh, Dik?"
kok malah melamun? Kembali Mas Trisno menegur Mbak Hartinem yang saat itu tidak menjawab pertanyaannya, malah termenung dengan tatapan kosong. Mbak Hartinem terkesiap dan tersenyum hambar. Iya mas, kenapa mas? Jawabnya. Adik masak apa? Trisno mengulangi pertanyaannya sambil tersenyum lembut. Ini mas, aku lagi masak sayur lodeh. Jawabnya terlihat sedikit gugup. Mas sudah lapar ya? Bentar lagi juga ini udah masak kok, ujar Mbak Hartinem. Ya udah, mas mandi dulu ya, ujar Trisno lalu ia pergi ke kamar mandi yang ada di belakang dapur. Iya mas, jawab Mbak Hartinem. Sambil melanjutkan masak, Mbak Hartinem terus kepikiran kejadian barusan. Pada tahun 1994, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, siang itu mentari begitu terik memancarkan sinarnya, walaupun sudah menjelang sore. Banyak penduduk saat itu tengah istirahat siang setelah beraktivitas bekerja di kebun. Ya Allah, lebih baik cabut saja nyawaku ini. Aku tak sanggup lagi, ya Allah. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan histeris. Seiring dengan tangisan histeris itu terdengar pula oe, tangisan bayi. Sontak para tetangga keluar rumah mencari sumber suara itu. Astagfirullah nak, kenapa kamu ini? Terlihat Umi tetangga depan rumah Mbak Hartinem dengan tergopoh-gopoh berlari mendekati Mbak Hartinem yang tengah menjerit, menangis sambil berguling-guling di halaman rumahnya. Umi, tolong aku Umi, jerit Mbak Hartinem sambil menangis dan memeluk Umi. Iya nak, kamu kenapa? Tanya Umi lagi. Itu Mi, Mbak Hartinem dengan masih menangis pilu menuju ke dalam rumahnya yang saat itu terdengar suara tangisan bayi. Itu Mi, Hartini melahirkan Mi, ujar Mbak Hartinem seraya menangis histeris. Mendengar ucapan Mbak Hartinem sontak membuat Umi terkejut. Astagfirullah, yang bener nak, jawab Umi rasa tak percaya. Ayo Mi, lihat kalau tak percaya. Lalu Mbak Hartinem bangkit berdiri dan menarik tangan Umi, dibawa masuk ke dalam rumahnya. Di kamar terlihat Hartini terbaring lemas sambil menangis. Kedua telapak tangannya menutupi mukanya. Dengan posisi kedua paha terbuka lebar, terlihat di bawah, selangkangannya terbaring pula sosok bayi merah yang masih berlumuran darah nifas, serta tali ari-ari masih berurai. Bayi itu tak henti menangis. Ya Allah, kok bisa begini nak? Umi terbelalak menyaksikan itu semua. Bukan terkejut melihat seorang perempuan melahirkan, namun karena perempuan itu masih di bawah umur serta berstatus masih gadis. Hartini, ngomong sama aku, siapa yang melakukan ini padamu? Teriak Mbak Hartinem ke Hartini, yang saat itu masih diam dan menangis. Tega kamu ya sama aku, kau buat malu keluarga, sambung Mbak Hartinem. Kalau kamu gak mau ngomong, biar aku mati saja. Sekalian biar kamu puas, teriak Mbak Hartinem. Seraya melangkah ke dapur, mengambil sebilah pisau belati. Lalu ia kembali ke kamar Hartini. Lihat Hartini, saat ini aku akan mati di hadapanmu, ujar Mbak Hartinem. Seraya mengangkat bilah pisau itu siap dihujamkan ke perutnya. Beruntung saat itu ada Umi yang berusaha mencegah Mbak Hartinem. Astagfirullah nak, jangan kamu lakukan itu nak. Umi berusaha menarik tangan Mbak Hartinem. Bertepatan tiba-tiba berdatangan para tetangga lainnya. Pak, tolongin ini, jangan diam saja, teriak Umi panik. Lepaskan, teriak Mbak Hartinem yang terus meronta karena kedua tangannya dipegang oleh Pak Slamet dan Pak Sudin. Sudah Tondo, seng sabar Nduk. Pak Sudin berusaha menenangkan keponakannya itu. Ternyata Pak Sudin adalah Pak D-nya Mbak Hartinem. Hartini yang melihat Mbak Hartinem hendak bunuh diri karena perbuatannya, ia bangkit dari baringnya dan berusaha untuk duduk. Karena memang tubuhnya masih lemah selepas melahirkan, terlihat kesulitan. Ia menangis terseduh dan masih membiarkan jabang bayinya tergeletak di atas dipan tanpa kasur begitu saja. Ya Allah. Sore itu
situasi warga desa jadi gempar. Desas-desus cerita cepat berkembang dari mulut ke mulut. Seorang anak gadis belia, bahkan di bawah umur, melahirkan tanpa seorang suami. Singkat cerita, Hartini dan jabang bayinya sudah diurus oleh dukun bayi yang ada di desa itu. Mbah Hartinam pun sudah mulai tenang. Namun dari raut wajahnya begitu menyimpan beban duka yang berat. Hampir semua warga tetangga berkumpul di halaman rumahnya, terutama Pak RT dan Pak RW, serta Pak Ustadz selaku tokoh masyarakat juga ada di sana. Namun sedari tadi tidak terlihat keberadaannya. Trisno. Tibalah saatnya untuk menginterogasi Hartini untuk menanyakan siapa sebenarnya laki-laki yang telah menodainya hingga hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Pak RT dan Pak RW serta Pak Ustadz selaku tokoh masyarakat yang bertindak untuk mencari tahu. Selebihnya warga menunggu di depan rumah. Hartini, sekarang kamu harus kasih tahu dengan jujur kepada kami siapa laki-laki yang menghamilimu, tanya Pak Ustadz. Ayo bicara Kartini. Pak RT menyambung dengan nada keras karena kesal melihat Kartini yang sedari tadi hanya diam dan menangis saja. Dengan tangis yang terisak-isak dan terbata-bata, Hartini mulai berkata, Mas Trisno, Pak. Sontak semua yang ada di ruangan itu terkejut. Astagfirullah. Terlihat wajah Pak RT mengeras tanda ia emosi. Terang saja Pak RT emosi. Selain di wilayahnya, warganya ada yang berbuat nista. Mbah Hartinam dan Hartini adalah keponakannya. Kurang ajar Trisno, ujar Pak RT geram. Terlihat tangan kanannya mengepal hingga terdengar bergemertak. Kamu pun sama saja. Tega kamu menyakiti hati mbakmu sendiri, sambung Pak RT kepada Hartini. Hartini hanya tertunduk menangis. Aku dipaksa Pak D, Hartini menjawab dalam isak tangisnya. Dipaksa gimana? Kamu kok mau dipaksa? Bodoh sekali kamu ini. Berturut-turut Pak RT bertanya dan maki Hartini. Mas Trisno ngancam aku Pak D. Kalau aku gak mau, Mas Trisno mau menceraikan Mbak Hartinam. Mendengar pengakuan Hartini yang mengatakan semua itu terjadi karena ia diancam, warga yang sebagian mendengar dari jendela mengintip sontak heboh dan marah. Kurang ajar iki, ora iso dijarke. Riuh suara warga di luar, merasa emosi dengan perbuatan bejat yang telah dilakukan Trisno. Kembali ke Mbak Hartinam yang begitu mendengar pengakuan dari Hartini seketika yang menjerit histeris. Gusti Allah, kok tega dia padaku ya Allah. Mbak Hartinam menangis pilu hingga bergulingan di lantai. Tubuhnya kejang-kejang, layaknya seperti orang kesurupan akibat menanggung derita batin yang tak terkira. Lalu ia tak sadarkan diri. Singkat cerita, pada malam harinya ba'da sholat isya, warga tetangga berkumpul di rumah Mbak Hartinam. Di rumah itu sudah berada Pak RT dan Pak RW, juga tokoh masyarakat. Trisno telah duduk pula di rumah itu. Terlihat wajah Trisno ada lebam membiru. Entah kenapa, mungkin saja jadi pelampiasan amarah warga akibat perbuatan yang dilakukannya. Orang tua Mbak Hartinam pun sudah berada berkumpul di sana. Setelah bermusyawarah, akhirnya tokoh masyarakat beserta aparatur desa memutuskan menikahkan Hartini dengan Trisno. Namun terlebih dahulu harus ditalak istri pertamanya, yaitu Mbak Hartinam, karena secara hukum agama tidak dibenarkan seorang laki-laki menikahi dua perempuan yang sedarah atau kakak beradik kandung. Walau dengan berat hati, Mbak Hartinam harus menerima kenyataan pahit ini. Singkat cerita, musyawarah dan permasalahan itu selesai. Akhirnya, Mbak Hartinam mengalah serta memilih keluar dari rumahnya, merelakan semua kebahagiaannya demi Trisno dan adik kandungnya.
Pasca perceraian itu, Mbah Hartinem dalam kesehariannya banyak berdiam diri. Mbah Hartinem tinggal bersama Pak D-nya, yaitu Pak Sudin. Untuk membiayai hidupnya, ia bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit. Hari demi hari, tubuh Mbah Hartinem semakin kurus. Mbah Hartinem menjadi sosok yang pendiam, berbicara hanya seperlunya saja, tidak seperti biasanya yang selalu riang. Sepulang kerja dari perkebunan, Mbah Hartinem duduk di bawah pohon jambu di depan rumah Pak D Sudin. Di bawah pohon jambu ada sebuah bangku kayu yang memang dibuat untuk bersantai. Mbah Hartinem duduk bersantai di sana, mungkin hanya untuk melepas rasa penat sejenak setelah seharian bekerja. Terlihat dari raut wajahnya begitu lelah. Tatapan matanya sayu dan kosong, memandang jauh menerawang, entah kemana. Ya, sekuat apapun ia pastilah tak mudah untuk menghapus goresan luka yang dalam di hatinya. Tanpa ia sadari, butir bening keluar dari sudut matanya, membasahi pipinya. Wes Tondo, ojo dipikir kayak terus. Mengko malah jadi penyakit ning awakmu dhewe. Tiba-tiba saja Mbah Hartinem dikejutkan oleh kehadiran budenya yang tanpa ia sadari sudah duduk di sampingnya. Bude. Mbah Hartinem memalingkan wajah ke Bude yang duduk di sampingnya. Mbah Hartinem tersenyum hambar, lalu kembali mengarahkan pandangannya ke depan. Lalu ia berkata dengan pelan dan datar, "Aku tak menyalahkan Hartini dan Trisna, Bude. Aku cuma merasa mengapa nasibku begini, ya Bude." Terlihat air matanya Mbah Hartinem semakin deras membasahi pipinya. Bahunya bergetar menahan gejolak hati yang mendalam. Bude paham, Duk, bagaimana perasaanmu saat ini. Tapi Bude gak mau kamu terus meratapinya. Bude takut nanti kamu sakit, ujar Bude menimpali ucapan Mbah Hartinem dengan penuh kesabaran, sambil membelai rambut keponakannya dengan lembut penuh kasih sayang. Mbah Hartinem hanya diam tak menanggapi ucapan Budenya. Ia hanya tertunduk dengan isak tangisnya yang begitu sedih. Sebulan kemudian, dikabarkan Mbah Hartinem sakit keras. Banyak tetangga secara bergantian menjenguknya sebagai bentuk solidaritas para warga. Bahkan dengan rasa solidaritas itu warga setempat, Mbah Hartinem dibawa ke rumah sakit terdekat untuk berobat. Namun, seminggu Mbah Hartinem di rumah sakit, tidak ada perubahan. Dan pihak rumah sakit saat itu menganjurkan kepada pihak keluarga agar Mbah Hartinem dibawa pulang saja. Walau saat itu kondisi Mbah Hartinem belum sehat, bahkan masih seperti semula. Sekembalinya dari rumah sakit, kondisi Mbah Hartinem semakin memprihatinkan. Walau masih bisa berbicara, namun sudah tidak mau makan. Minum pun hanya bisa beberapa sendok saja. Hingga pihak keluarga sudah mulai pasrah. Suatu hari Pak D Sudin mendatangi rumah Pak Ustadz sekaligus tokoh masyarakat di sana untuk meminta bantuan. Assalamualaikum. Pak Sudin mengetuk pintu rumah dan mengucapkan salam di rumah Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terdengar suara jawaban dari dalam rumah Pak Ustadz. Tak lama berselang pintu rumah Pak Ustadz terbuka dan muncul seorang wanita paruh baya menyapa dan mempersilahkan untuk masuk ke Pak Sudin. Oh, Pak Sudin, silahkan masuk. Dan ternyata itu istri Pak Ustadz yang biasa dipanggil Umi. Namun Pak Sudin tidak masuk. Terlebih dahulu ia menanyakan keberadaan Pak Ustadz. Maaf Umi, Pak Ustadznya ada? Oh, ada di dalam. Ayo silahkan masuk dulu, jawab Umi, seraya kembali mempersilahkan masuk ke Pak Sudin. Silahkan duduk Pak, saya panggilkan Bapak dulu. Lalu Umi masuk ke dalam. Tak lama Pak Ustadz keluar. Assalamualaikum. Pak Ustadz dengan senyum ramah menyapa dan menyalami Pak Sudin. Lalu beliau duduk di kursi tamu itu berhadapan dengan Pak Sudin. Tumbeni datang kemari, ada apa Pak? Tanya Pak Ustadz ke Pak Sudin mengawali obrolan. Begini Pak Ustadz,
maksud dan tujuan saya kesini mau minta tolong. Singkat cerita, Pak Sudin menceritakan semua tujuannya, yang intinya meminta tolong ke Pak Ustadz untuk mengobati Mbak Hartinem dengan cara doa. Karena secara medis semua sudah dilakukan, tapi tidak ada perubahan. Baik Pak Sudin, saya akan coba semampu saya. Kalau pendapat saya, mari kita sama-sama berusaha, kumpulkan keluarga, melakukan pengajian, baca surah Yasin dan surat lainnya. Memohon pada Allah. Jika memang umurnya masih panjang, kita mohon supaya Allah mengangkat segala penyakitnya. Namun jika sebaliknya, kita mohon dilancarkan. Gimana? Pak Ustadz mengakhiri ceritanya yang diakhiri meminta persetujuan Pak Sudin sebagai keluarganya. Sejenak Pak Sudin termenung, seakan ia ragu untuk mengambil keputusan. Lalu Pak Sudin berkata, gimana Pak Ustadz? Kalau saya pulang dulu, saya akan berunding terlebih dahulu dengan keluarga, ujar Pak Sudin. Oh ya, bagusnya memang seperti itu Pak, supaya jangan sampai nanti jadi fitnah kepada saya, sambung Pak Ustadz. Kalau begitu saya permisi pulang dulu ya Pak Ustadz. Lalu Pak Sudin pamit pulang untuk berembuk dengan keluarganya. Singkat cerita, pukul 15.30 selepas sholat Asyar, terlihat Pak Ustadz baru saja tiba di rumah. Pulang dari masjid, Pak Sudin sudah berada duduk di bangku teras rumah Pak Ustadz. Pak Sudin, dah lama nunggu, sapa Pak Ustadz kepada Pak Sudin. Belum Pak, baru saja, jawab Pak Sudin seraya sedikit membungkukkan badannya, tanda hormat kepada Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz dan Pak Sudin masuk ke rumah Pak Ustadz. Jadi, bagaimana hasil berembuk dengan keluarga Pak? Pak Ustadz memulai obrolan. Alhamdulillah Pak, keluarga semuanya setuju karena kasihan kepada Hartinem, ujar Pak Sudin dengan raut terlihat sedih. Baiklah, kalau begitu sekarang kita ke rumah Bapak, ujar Pak Ustadz. Singkat cerita, Pak Ustadz berangkat ke rumah Pak Sudin. Setibanya di rumah Pak Sudin terlihat sudah berkumpul. Mereka menunggu kedatangan Pak Ustadz. Sebelum memulai ritual doa bersama, memohon kepada Allah untuk kesembuhan atau kelancaran jika memang sudah saatnya Mbak Hartinem kembali ke ridwan ilahi. Pak Ustadz meminta segelas air putih, lalu diletakkan di tengah ruangan itu. Singkat cerita, ritual pembacaan doa yang diawali pembacaan surah Yasin yang dipimpin Pak Ustadz selesai. Lalu Pak Ustadz mengambil gelas yang berisikan air putih tadi. Lalu beliau berbicara di hadapan seluruh keluarga Pak Sudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian semuanya, kita sudah melaksanakan doa bersama buat Mbak Hartinem. Memohon yang terbaik buat Mbak Hartinem yang sedang sakit keras. Sekarang di tangan saya ada segelas air putih yang sudah kita doakan tadi. Air putih ini semoga bisa jadi obat buat Mbak Hartinem. Jika umurnya Mbak Hartinem masih panjang, setelah diminumkan air ini, insya Allah Mbak Hartinem akan sembuh. Namun jika memang umurnya sudah dekat, maka akan dimudahkan jalannya. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu? Setuju? Demikian pembicaraan Pak Ustadz memberikan penjelasan kepada pihak keluarga. Lalu secara bersamaan pihak keluarga menjawab, setuju Pak Ustadz, dengan diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Pak Ustadz meminumkan air putih itu ke Mbak Hartinem dengan menggunakan sendok sebanyak 3 kali. Kemudian Pak Ustadz meminta bantuan kepada istrinya Pak Sudin, yaitu budenya Mbak Hartinem, untuk mengusapkan sisa air putih itu ke tubuh Mbak Hartinem yang terbaring tak berdaya itu. Usai mengusapkannya, lalu dengan disaksikan seluruh keluarganya, Pak Ustadz mulai membisikkan 2 kalimat syahadat. Di dekat telinga Mbak Hartinem, seluruh keluarga menyaksikan itu dengan rasa berdebar dan sedih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlihat bibir pucat Mbak Hartinem bergetar pelan, seakan ia mengikuti yang diucapkan Pak Ustadz. Dari sudut matanya terlihat bening air matanya menetes. Tiba-tiba Mbak Hartinem mengeluarkan suara pelan dari mulutnya seperti orang tersedak.
lalu terkulai tak bergerak lagi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Ustadz mengucapkan kalimat itu. Tentu saja semua keluarga paham artinya apa. Seketika mulai terdengar isak tangis dari keluarga, terutama budenya Mbah Hartinem. Selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal duka, dan selamat jalan Mbah Hartinem. Semoga bahagia di sisinya. Pak Ustadz memanggil Pak Sudin karena ada yang perlu disampaikan. Pak Sudin pun mendekat dan bertanya, "Ada apa, Pak?" Tanyanya ke Pak Ustadz. "Begini, Pak, coba pergi ke puskesmas saat ini juga. Minta tolong ke dokternya untuk mengecek Mbah Hartinem, untuk memastikan kondisi Mbah Hartinem," ujar Pak Ustadz ke Pak Sudin. "Baik Pak Ustadz," jawab Pak Sudin, tanda setuju. Lalu ia berbicara kepada salah seorang keluarganya untuk pergi ke puskesmas tempat. Tak lama berselang dokter dari puskesmas itu datang dan langsung mengecek Mbah Hartinem. Tak memakan waktu lama, dokter itu melakukannya. Lalu dokter itu menjelaskan ke Pak Sudin dan Pak Ustadz bahwa Mbah Hartinem sudah tiada. Sebenarnya dari tanda serta ciri-cirinya, Pak Ustadz sudah tahu Mbah Hartinem sudah pergi, namun beliau tidak mau gegabah, makanya dipastikan dengan keterangan medis. Singkat cerita, sore itu juga jenazah dimandikan serta dikafani. Berhubung tidak ada lagi keluarga yang ditunggu, kesepakatan pihak keluarga jenazah segera dikebumikan setelah sholat maghrib. Setelah maghrib jenazah dikebumikan dengan hari banyak kaum ibu menangis, karena semua tahu bagaimana kisah hidup almarhumah. Malam itu juga menjadi malam pertama dilaksanakan takziah di rumah Pak Sudin. Para warga tetangga berdatangan ke rumah Pak Sudin untuk melaksanakan takziah, berdoa untuk almarhumah Mbah Hartinem. Tak lama pelaksanaan takziah pun selesai. Lalu warga pun kembali ke rumah masing-masing. Keesokan paginya terdengar desas-desus, bisik-bisik warga yang mengatakan bahwa ia tadi malam sepulang dari takziah ketika melewati rumah Mbah Hartinem yang saat ini dihuni Hartini dan Trisno, melihat penampakan Mbah Hartinem tengah berdiri di halaman menghadap rumah itu. Ada pula yang mengaku melihatnya tengah duduk di bangku depan rumahnya. Aku mah bengi deleng Mbah Hartinem ngadeg nang ngarepe omah Tresno. Tiba-tiba Pak Usdi berbicara ke Pak Slamet yang saat itu tengah istirahat di pondok kebunnya. Yang artinya begini teman-teman, semalam ya aku lihat Mbah Hartinem berdiri di depan rumahnya Trisno. Begitu teman-teman, bahasa nasionalnya ya. Dan kemudian Pak Slamet menimpali ucapan Pak Usdi. Masa iya Pak? Hartinem kan udah meninggal. Mungkin sampean salah lihat. Sumpah Pak, aku gak bohong. Pak Usdi bersumpah dan berusaha untuk meyakinkan bahwa apa yang dia lihat itu benar, tidak salah lihat. Pak Slamet tidak menimpali lagi, ia hanya diam, seperti tengah memikirkan sesuatu. Dengan wajah terdunduk, Pak Slamet berbicara dengan pelan. Kasihan ya Hartinem, hidupnya menderita sampai ajal menjemputnya. Pak Slamet terlihat sedih karena Hartinem adalah keponakannya juga, yaitu anak saudara tertuanya. Malam terasa begitu sunyi di desa itu. Hujan rintik membasahi bumi secara perlahan. Tiada bulan juga tiada bintang, gelap dan hening. Ditambah lagi desas-desus cerita warga desa yang mengatakan melihat penampakan Mbah Hartinem. Semakin menambah kesunyian di desa itu. Di rumahnya Pak Sudin, warga berkumpul tengah khusyuk melaksanakan takziah. Ya, malam itu memang malam ketika Mbah Hartinem meninggal. Setengah jam berlalu takziah pun usai. Warga tetangga setempat duduk sambil ngobrol dan menikmati hidangan ringan yang disuguhkan keluarga Pak Sudin. Tiba-tiba saja Pak Sudin berbicara kepada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, akhir-akhir ini saya mendengar cerita dari warga. Katanya banyak yang melihat kalau keponakan saya sering menampakkan diri.
Ya, walaupun saya belum pernah melihatnya, tutup cerita Pak Sudin. Begini Pak, juga yang lainnya ya. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Sudin yang mungkin mewakili yang lainnya. Saya pastikan yang warga lihat itu bukan Hartinem, melainkan jin yang menyerupai Hartinem, supaya warga takut dan akhirnya membawa kita ke hal syirik. Jadi kita jangan takut. Justru kita doakan terus Hartinem supaya husnul khotimah. Tutup Pak Ustadz. Para warga serius mendengar penjelasan Pak Ustadz dan paham apa yang disampaikan. Warga pun terlihat lega, lalu melanjutkan dengan minum kopi serta obrolan lain. Di dapur, ibu-ibu melakukan hal yang sama dengan bapak-bapak yang duduk di ruang keluarga. Bu Sudin, kopinya habis. Kalau masih ada, tambah lagi ya. Dari ruang keluarga seseorang memanggil Bude, meminta tambahan kopi karena kopi yang di teko sudah habis. Iya bentar ya, aku beli kopi dulu ke warung, kopinya habis, jawab Bu Sudin. Lalu dengan membawa senter, Bu Sudin pergi ke warung Mbak Jadem, yang tentunya melewati rumah Pak Ustadz dan rumahnya Hartini yang dulunya rumah Mbak Hartinem. Dengan menggunakan senter dan payung, Bude berjalan kaki melewati rumah itu. Tepat ketika melewati rumahnya Mbak Hartinem, tiba-tiba saja ada yang menyapanya. Mau beli kopi ya Bude? Sontak Bude Sudin terkejut, lalu memalingkan mukanya ke sumber suara itu yang terdengar dari sebelah kirinya. Kaget aku nduk. Lah ngopo kowe udan-udan ngene neng kene? Jawab Bude Sudin yang sesaat menghentikan langkahnya. Namun seseorang yang bertanya tadi tak menjawab, hanya dia menundukkan wajahnya. Ya wes, aku ke warung dulu ya. Lalu Bude melangkah lagi hendak ke warung membeli kopi. Astagfirullah. Seketika Bude menghentikan langkahnya. Ia berdiri tegak tak bergerak, tubuhnya gemetaran. Dalam hatinya ia berkata, itu kan Hartinem. Lalu Bude tak sadarkan diri. Kembali ke rumah Pak Sudin, jamaah yang masih ngobrol-ngobrol seusai melaksanakan takziah berangsur berpamitan. Selain malam mulai larut. Kopi yang ditunggu pun tak kunjung datang. Demikian pula dengan Pak Ustadz dan Pak Husdi. Beliau terlebih dahulu berpamitan untuk pulang. Mereka berjalan berdampingan karena yang membawa senter hanya Pak Husdi. Singkat cerita, tibalah di depan rumahnya Pak Ustadz, berpamitan kepada Pak Husdi, serta sebagai basa-basi menawarkan ke Pak Husdi untuk mampir. Mampir dulu Pak, ujar Pak Ustadz ke Pak Husdi. Makasih Ustadz, dah malam, lain kali saja, jawab Pak Husdi. Lalu Pak Husdi pun berlalu. Pak Ustadz pun kemudian menuju pintu rumahnya. Namun belum lagi pintu itu diketuk, tiba-tiba, Astagfirullah Ustadz, terdengar suara teriakan Pak Husdi yang memang belum jauh dari depan rumahnya Ustadz. Sontak mendengar teriakan itu, Pak Ustadz terkejut. Dengan setengah berlari, ia menuju teriakan itu. Ada apa Pak Husdi? Tanya Ustadz panik. Dengan senter di tangannya disorotkan ke arah jalan tanah yang becek karena diguyur hujan. Ini Ustadz Bu Sudin, saya lihat tergeletak di sini, jawab Pak Husdi dengan suara gugup. Ya Allah, kenapa ini? Ayo kita angkat, bawa ke rumah saya, ujar Pak Ustadz. Lalu tubuh Bude atau istri Pak Sudin digotong dibawa ke rumah Pak Ustadz karena rumah itu yang paling dekat. Di rumah Pak Ustadz, Bude dibaringkan. Terlihat Umi sigap mengambil handuk dan seember kecil air, lalu membersihkan tubuh Bude karena tubuhnya Bude berlumuran tanah. Cepat Pak Husdi, kabarin Pak Sudin. Pak Ustadz menyuruh Pak Husdi memberikan kabar kalau Bu Sudin tergeletak pingsan di jalan. Pak Sudin pun tanpa bicara lagi langsung pergi. Setelah bersih tubuhnya Bude, lalu Umi mengurut keningnya Bude dengan minyak kayu putih. Tak lama kemudian Bude pun sadar. Tentunya ia bingung dengan sekelilingnya. Sedang di mana saat itu? Bude berusaha bangun, namun Umi mencegahnya. Udah baring aja dulu Bu Sudin, ujar Umi.
barusan Pak Husdi menemukan ibu pingsan di jalan. Kenapa sebenarnya, Bu? Tanya Umi. Bude tak menjawab, hanya menangis dengan raut wajah ketakutan. Lalu Umi memberikan segelas air putih ke Bu Sudin. Setelah minum, Bu Sudin terlihat sedikit tenang. Dan ia pun sudah bisa duduk dengan tenang. Lalu Bu Sudin menceritakan semua yang ia alami ke Umi dan Pak Ustadz. Tak lama kemudian, Pak Sudin datang lalu membawa Bu Sudin pulang. Malam ke-7 pasca Bahartinem meninggal. Seperti biasa di rumah Pak Sudin melaksanakan takziah dan itu malam terakhir dilaksanakannya takziah. Malam itu juga seperti malam-malam sebelumnya. Selalu saja hujan, walau tidak deras, hanya gerimis. Namun cukup membuat mencekam suasana. Hartini saat itu hanya berdua dengan bayinya di rumah. Trisno malam itu tengah ikut takziah mantan istrinya di rumah Pak Sudin. Tiba-tiba saja Hartini merasakan perutnya mules dan ingin buang hajat ke WC. Ada rasa takut keluar rumah karena memang pada saat itu WC dan kamar mandinya jauh terpisah dari rumahnya yang terletak kira-kira 10 meter dari pintu dapur. Namun sakit perutnya tak dapat ditahan lagi, harus segera ke WC. Akhirnya Hartini nekat memberanikan diri dan pergi buang hajat. Ia tinggalkan anak bayinya di kamar yang tengah tidur pulas. Dengan segera Hartini menyelesaikan hajatnya karena ia mendengar suara tangisan bayinya. Setelah selesai Hartini segera kembali ke dalam rumah. Lalu ia menuju kamar yang pintunya hanya menggunakan gorden alias tak berdaun pintu. Dengan tergesa-gesa, Hartini menyibakkan kain gorden pintunya dan hendak masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba, Hartini hanya bisa berdiri tegak dengan mulut dan mata terbuka lebar. Bagaimana tidak? Saat itu Hartini melihat sesosok perempuan tengah terbaring dengan posisi miring menghadap bayinya. Rambut sosok itu tergerai basah aut-autan. Matanya menatap kosong ke bayinya Hartini. Pakaian sosok itu berwarna putih kotor dan basah. Bahartinem terkulai lemas, terjatuh di lantai dan Hartini pun tak sadarkan diri. Di rumah Pak Sudin, Trisno terlihat gelisah. Entah kenapa hatinya saat itu sangat mengkhawatirkan anak dan istrinya. Sesaat selesai takziah, Trisno pun langsung berpamitan pulang. Setibanya di rumah, Trisno mengetuk pintu rumahnya seraya memanggil Hartini. Har? Buka pintu, Mas pulang nih. Namun tak ada suara yang menjawab dari dalam atau membukakan pintu untuknya. Hanya suara tangis bayinya yang ia dengar. Trisno semakin tak enak perasaannya. Lalu Trisno memutuskan untuk mendobrak pintu rumahnya. Dengan sekali dobrakan saja pintu itu terbuka lebar. Dengan tergesa-gesa Trisno langsung masuk ke dalam rumahnya dan menuju kamar yang terdengar tangis bayinya dari dalamnya. Astagfirullah, kenapa kamu Har? Trisno terkejut melihat Hartini tergeletak di depan pintu kamarnya. Tentu menyulitkan langkahnya yang hendak masuk ke kamar. Trisno pun berusaha mengangkat tubuh istri barunya itu dari depan pintu dan hendak dibawa masuk ke dalam kamar. Setelah dipangku dan melangkah masuk ke dalam kamar, tubuh Hartini terjatuh terhempas di lantai dari pangkuan Trisno. Dek Hartinem, hanya kata itu yang keluar dari mulut Trisno. Sekujur tubuh Trisno gemetaran. Lututnya terasa lemas. Trisno dengan mata melotot memandang ke atas dipan, di mana anaknya tengah menangis. Di samping bayinya ia melihat sosok perempuan yang ia kenal bertahun-tahun. Wajah perempuan itu putih pucat, matanya terlihat putih semua. Ya, dialah Bahartinem, mantan istrinya yang telah ia sakiti hingga ajal menjemputnya. Bahartinem secara perlahan bangkit dan duduk di tepi dipan itu. Mulutnya tertutup rapat. Namun Trisno mendengar Hartinem berbicara. Hati kamu menyakitiku, Mas. Aku tak terima kau perlakukan seperti ini. Tiba-tiba Trisno merasakan sakit di bagian lehernya. Cukup nak, jangan kamu ikuti amarahmu. Kembalilah ke alammu. Biarlah kami yang menyelesaikan semua ini.
Tiba-tiba saja terdengar suara keras dan ternyata Pak Ustadz dengan Pak Sudin sudah berdiri di depan pintu kamar itu. "Iya, Nduk, sing sabar. Kembalilah ke alammu dengan tenang." Pak Sudin pun ikut berbicara. Seketika penampakan Hartinem pun hilang, menyisakan aroma bunga kamboja. Saat di rumah Pak Sudin, Pak Ustadz sudah memperhatikan sikap Trisno yang terlihat gelisah. Lalu ketika Trisno dengan terburu-buru pamitan, Pak Ustadz diam-diam mengajak Pak Sudin untuk mengikuti Trisno karena Pak Ustadz merasakan bakal terjadi sesuatu hal. "Pak Sudin, tolong urusin Trisno. Saya mau ikutin Hartinem." Pak Ustadz memerintahkan Pak Sudin urusin Trisno dan anak istrinya, sementara Pak Ustadz pergi untuk mengikuti Hartinem. Lalu Pak Ustadz keluar rumah Trisno menuju rumahnya. Tak lama berselang, Pak Ustadz keluar lagi dengan membawa senter dan sebotol air putih. Pak Ustadz berangkat bersama anak laki-lakinya yang bernama Dayat. "Mau kemana kita, Pak?" Sambil terus melangkah, Dayat bertanya ke ayahnya. "Udah diam saja, ikuti saja Bapak," jawab Pak Ustadz singkat. Dayat pun dengan tak bertanya-tanya lagi terus berjalan mengikuti ayahnya. Di kegelapan malam yang dingin dan sunyi mengikuti ayahnya, hingga tibalah di suatu area yang masih banyak semak belukar. Terlihat gundukan-gundukan tanah yang di atasnya tertancap kayu-kayu sebagai tanda. Ya, itu area pemakaman. Pak, ini kan kuburan, Pak. Mau ngapain kita kesini?" Kembali Dayat bertanya dengan suara pelan dan bergetar. Tanda rasa takut mulai merasukinya. Pak Ustadz tak menjawab pertanyaannya. Pak Ustadz terus berjalan di celah-celah pemakaman itu, lalu berhenti di satu makam yang terlihat masih baru. Bunga-bunga yang bertaburan di atasnya mulai terlihat layu, berwarna kecoklatan. Tanpa disengaja, Dayat mengarahkan cahaya senternya ke bagian nisan kuburan yang terbuat dari kayu. Tertera satu nama di nisan kayu itu, Hartinem binti Sukirman. Sontak Dayat terkejut dan membalikan badan, lalu berlari pergi. Namun entah kenapa Dayat hanya bergerak di tempat, tak dapat melangkah jauh. Napasnya tersengal-sengal. Tanpa sengaja ia memalingkan mukanya ke belakang. Ternyata kain sarung yang ia silangkan di badannya dipegang ayahnya. Pantas saja Dayat tak dapat berlari. "Mau kemana? Sini diam." Dengan santai ayahnya bertanya dan menyuruh duduk di sampingnya. Dayat tak menjawab. Dengan berat hati dan nafas masih memburu, akhirnya ia duduk kembali di samping ayahnya yang fokus berdoa menghadap makamnya Mbah Hartinem. Pak Ustadz khusyuk membaca doa dan Dayat hanya mengaminkan saja sambil terus celingak-celinguk ke kiri dan kanan. Entah apa yang ia lihat. Setelah selesai berdoa, Pak Ustadz menyiramkan air putih yang di botol tadi. Tiba-tiba saja dari kegelapan terdengar suara isak tangis. Tangisan itu terdengar sangat pilu. Seiring turunnya rintik hujan mulai kembali membasahi area pemakaman itu. "Sudahlah nak, yang tenang di sana. Jangan turutkan amarahmu, karena itu akan dimanfaatkan jin untuk berbuat tidak baik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu serta menempatkanmu di surganya. Aku janji akan selalu mendoakanmu," bisik Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz bersama Dayat kembali pulang, meninggalkan Mbah Hartinem dengan tenang di pembaringan terakhirnya. Selesai. Untuk nasihat, seorang laki-laki itu tidak hanya dinilai dari fisik yang gagah dan tampan saja, tapi yang benar-benar punya jiwa yang tegas dan tanggung jawab serta bijaksana, tidak pelin-pelan, bisa memimpin dan melindungi serta memberikan contoh dalam keluarganya. Lepaskanlah dengan tegas dan bijaksana jika memang sudah tidak suka, daripada dipertahankan tapi disakiti hingga membuat wanita tersiksa lahir batinnya. Tamat. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya ucapkan banget kepada Kang Dayat yang telah mengirimkan ceritanya ke channel ini. Dan tentunya terima kasih teman-teman sudah menyimaknya sampai sejauh ini. Dan saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.